Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, maupun malam saya ucapkan kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Syariah serta rekan-rekan mahasiswa sekalian yang saya banggakan. Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Perkenalkan, nama saya Subhi Richard Yofi dengan NIM 2403294, mahasiswa program studi agribisnis. Dan pada kesempatan yang berharga ini, saya hadir melalui tayangan video ini untuk memaparkan hasil kajian serta analisis mandiri yang telah saya susun dengan sungguh-sungguh pada pertemuan ke-6 ini. Pertama, pembuatan video ini ditujukan utama untuk memenuhi tugas akademik saya dalam mata kuliah Ekonomi Syariah kelas 6B. Namun lebih dari sekedar pemenuhan kewajiban, topik yang akan saya angkat kali ini merupakan sebuah refleksi mendalam mengenai bagaimana pilar-pilar ekonomi Islam universal dapat hadir sebagai solusi nyata di tengah dinamika keuangan global modern. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membedah bersama bagaimana penerapan prinsip keadilan, pemerataan, kesejahteraan melalui maslahah, serta komitmen untuk menjauhi praktik ribawi dapat diimplementasikan secara konkret, baik dalam skala makro maupun dalam aktivitas bisnis sehari-hari. Saya sangat berharap bahwa apa yang saya urai dan bagikan dalam video ini tidak hanya menjadi sekedar paparan materi searah, melainkan mampu memberikan sudut pandang baru, memperkaya khazanah atau keilmuan kita, serta memetik pemikiran kritis yang dapat kita diskusikan lebih lanjut di ruang kelas nanti. Tanpa mengulur waktu yang lebih lama lagi, mari kita buka pembahasan ini dengan meninjau secara seksama latar belakang dan kondisi fundamental yang menjadi titik tolak dari seluruh analisis saya. Latar belakang dari materi ini. Ekonomi syariah hadir sebagai sebuah paradigma komprehensif yang tidak hanya mengatur aspek material kehidupan manusia, melainkan juga mengintegrasikan nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial ke dalam setiap sendi aktivitas ekonomi. Dalam konstelasi ilmu, ekonomi konvensional, aktivitas konsumsi dan produksi seringkali dipandang secara mekanistik melalui lensa maksimasi kepuasan individu dan maksimisasi keuntungan finansial tanpa batas. Sebaliknya, ekonomi syariah memandang kedua aktivitas krusial ini sebagai bagian integral dari ibadah dan amanah yang kelak harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Landasan filosofis ini berakar kuat pada konsep tauhid, di mana segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah milik mutlak Sang Pencipta. Sementara manusia hanya bertindak sebagai khalifah di muka bumi yang diberikan hak kelola sementara. Oleh karena itu, prinsip konsumsi dan produksi dalam ekonomi syariah tidak dapat dilepaskan dari koridor maqasid al-syariah, yaitu tujuan-tujuan syariat untuk memelihara kemaslahatan umat manusia yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Ketika menelisik lebih dalam mengenai perilaku konsumsi dalam perspektif Islam, kita akan menemukan bahwa orientasi utama seorang muslim bukanlah sekedar memuaskan keinginan yang tanpa batas, melainkan memenuhi kebutuhan real demi menjaga kelangsungan hidup dan meningkatkan kualitas pengabdian kepada Tuhan. Konsumsi dalam ekonomi syariah dikendalikan oleh prinsip-prinsip moral yang ketat. Salah satunya adalah kewajiban untuk mengonsumsi produk yang thayyib dan halal, baik dari segi zatnya maupun cara memperolehnya. Larangan keras terhadap perilaku israf atau berlebih-lebihan dan tabzir atau menyia-nyiakan harta menjadi pembeda yang sangat kontras dengan budaya konsumerisme modern yang seringkali memicu ketimpangan sosial dan kerusakan lingkungan. Selain itu, dalam konsumsi syariah terdapat konsep maslahah yang menggabungkan unsur utilitas duniawi dengan pahala akhirat. Sehingga seorang konsumen muslim akan selalu mempertimbangkan dampak sosial dari apa yang ia konsumsi. Kepuasan tertinggi seorang konsumen dalam Islam dicapai ketika ia mampu menyeimbangkan kebutuhan jasmani dengan pemenuhan kewajiban sosial seperti zakat, infak, dan sedekah yang pada akhirnya akan menciptakan harmonisasi dan keadilan distributif di tengah masyarakat.
Di sisi lain, sektor produksi dalam ekonomi syariah juga mengalami transformasi nilai yang serupa. Produksi tidak semata-mata diartikan sebagai proses mengubah input menjadi output demi meraup keuntungan material sebesar-besarnya bagi pemilik modal. Dalam pandangan Islam, produksi adalah upaya sadar untuk menciptakan manfaat, menambah nilai guna suatu barang, dan menyediakan barang serta jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat luas demi kemaslahatan bersama. Kegiatan produksi harus berjalan di atas rel keadilan dan kebaikan, yang berarti produsen dilarang keras terlibat dalam praktik-praktik yang merugikan orang lain seperti monopoli. Penimbunan barang atau ihtikar, manipulasi pasar, serta eksploitasi tenaga kerja, proses produksi juga wajib memperhatikan kelestarian alam sekitar. Sebab manusia dilarang melakukan perusakan di muka bumi yang dapat mengancam eksistensi generasi mendatang. Dengan demikian, maksimalisasi keuntungan dalam ekonomi syariah diposisikan sebagai konsekuensi logis dari efisiensi dan inovasi yang sehat, bukan sebagai tujuan akhir yang menghalalkan segala cara. Keterkaitan yang erat antara prinsip konsumsi dan produksi dalam ekonomi syariah pada gilirannya membentuk sebuah ekosistem ekonomi yang berkeadilan, stabil, dan berkelanjutan ketika konsumen membatasi diri pada produk-produk yang halal dan bermanfaat serta menjauhi kemewahan yang berlebihan. Produsen secara otomatis akan merespon pasar dengan memproduksi barang-barang yang sejalan dengan nilai-nilai moral tersebut. Sinergi ini mencegah terjadinya distorsi pasar, inflasi yang dipicu oleh permintaan semua atas barang-barang mewah, serta krisis ekonomi yang seringkali berakar dari keserakahan individu. Melalui integrasi etika ketuhanan dan kemanusiaan ke dalam fungsi konsumsi dan produksi, ekonomi syariah menawarkan sebuah solusi alternatif yang transformatif atas kegagalan sistem ekonomi konvensional dalam mengatasi kesenjangan sosial dan kerusakan ekologis, sekalipun menuntun umat manusia menuju kesejahteraan yang hakiki dan komprehensif baik di dunia maupun di akhirat. Adapun materi pertamanya, dasar pengertian pengonsumsi dalam perspektif ekonomi makro dan mikro. Secara epistemologis, konsep konsumsi dalam diskursus ekonomi arus utama merupakan variabel krusial yang menentukan agregat pendapatan nasional serta menjadi motor penggerak stabilitas ekonomi makro dalam ruang lingkup mikro. Konsumsi merepresentasikan keputusan akhir dari seorang agen ekonomi yang berusaha mengalokasikan sumber daya keuangannya yang terbatas untuk memperoleh kombinasi barang dan jasa yang mampu menghasilkan kepuasan maksimal. Namun, jika kita menelaah lebih dalam secara filosofis, ilmu ekonomi konvensional menempatkan konsumsi pada wilayah yang murni, materialistis, dan bebas nilai. Di bawah payung positivisme ekonomi, perilaku konsumen didorong oleh asumsi kedaulatan konsumen, di mana preferensi individu dianggap mutlak dan tidak boleh diintervensi oleh dogma moralitas atau agama. Teori perilaku konsumen konvensional berasumsi bahwa setiap manusia bertindak secara rasional demi memuaskan keinginan yang sifatnya tidak terbatas, yang diukur secara kuantitatif melalui pendekatan utilitas, baik secara kardinal maupun ordinal. Akibatnya, esensi dari aktivitas konsumsi bergeser menjadi sebuah perlombaan akumulasi kepuasan fisik semata yang seringkali mengabaikan eksternalitas sosial serta keberlanjutan lingkungan hidup demi memenuhi egoisme individu yang tak berujung. Paradigma ini sangat bertolak belakang ketika kita memasuki wilayah ekonomi syariah, di mana pengertian konsumsi mengalami redefinisi yang sangat fundamental dan bersifat multidimensi. Konsumsi tidak lagi dipandang sekedar sebagai tindakan mekanis menghabiskan nilai guna suatu komoditas demi utilitas pribadi, melainkan diposisikan sebagai sebuah manifestasi dari amanah ketuhanan dan bagian integral dari sistem teologi praktis. Dalam pandangan Islam, aktivitas konsumsi memiliki kaitan erat dengan konsep kepemilikan relatif manusia atas harta benda, di mana pemilik mutlak dari segala sesuatu yang ada di langit dan bumi
adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia hanyalah seorang penerima mandat yang bertugas mengelola aset-aset tersebut sesuai dengan petunjuk pemilik aslinya. Oleh karena itu, konsumsi dalam ekonomi syariah dikonseptualisasikan sebagai pemenuhan kebutuhan yang seimbang guna menjaga kelangsungan hidup biologis, intelektual, dan spiritual manusia agar mampu mengoptimalkan fungsi penciptanya sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Melalui landasan ini, ekonomi syariah menjembatani aspek material duniawi dengan aspek spiritual akhirat. Sehingga setiap aktivitas memilih, membeli, dan menggunakan barang atau jasa bernilai pahala yang setara dengan ibadah ritual apabila diniatkan untuk ketaatan. Konsumen dipandang sebagai makhluk rasional yang kebahagiaannya diukur dari seberapa banyak barang atau jasa yang mampu ia miliki dan nikmati, selama hal tersebut memberikan kepuasan fisik atau psikologis serta didukung oleh kemampuan daya beli. Konsep ini cenderung bersifat subjektif dan bebas nilai, karena tidak membatasi apakah barang yang dikonsumsi tersebut membawa dampak moral yang baik atau buruk bagi masyarakat, asalkan konsumen mendapatkan kepuasan yang ia cari. Adapun contoh kasus dengan kesadaran akuntabilitas transendental yang tinggi. Dalam kehidupan sehari-hari, Salman bekerja sebagai seorang manajer di sebuah perusahaan teknologi. Setiap kali menerima gaji bulanan atau bonus performa kerja, tindakan pertama yang dilakukan Salman bukanlah menjelajahi aplikasi belanja daring untuk mencari barang-barang apa yang bisa ia beli demi memuaskan insting konsumsinya. Sebaliknya, ia duduk di meja kerjanya, membuka catatan keuangan dan merenungkan dari mana setiap rupiah tersebut berasal serta kemana uang itu akan mengalir. Kesadaran itu muncul karena ia meyakini secara mutlak bahwa di akhirat kelak ia akan berdiri sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan arus masuk dan keluar dari kekayaannya. Sebagai contoh konkret, suatu hari, perusahaan tempat Salman bekerja memberikan opsi bonus tambahan berupa komisi dari proyek kerjasama dengan sebuah korporasi yang bergerak di industri hiburan malam dan perjudian terselubung. Meskipun secara hukum sekuler dan aturan perusahaan bonus tersebut sah dan bernilai sangat besar, cukup untuk membeli sebuah mobil baru secara tunai, Salman memilih untuk menolaknya secara halus. Ia menyadari bahwa jika ia menerima uang tersebut, aliran dana yang masuk ke dalam dompetnya telah tercemar oleh unsur yang diharamkannya. Lebih jauh lagi, ketika ia berada di supermarket untuk membeli kebutuhan bulanan, kesadaran transendental ini membuat sangat teliti. Ia tidak hanya melihat label harga atau popularitas sebuah merek, melainkan memeriksa dengan seksama sertifikasi halal, kandungan bahan baku, hingga rekam jejak perusahaan yang memproduksinya. Salman menghindari membeli produk dari perusahaan yang diketahui mengeksploitasi tenaga kerja secara sewenang-wenang atau merusak ekosistem lingkungan sekitar. Baginya, setiap transaksi beli adalah sebuah pemungutan suara moral yang akan dicatat oleh malaikat dan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Adapun yang kedua, konsumsi dalam ekonomi syariah. Konsumsi dalam ekonomi syariah memiliki dimensi yang jauh lebih luas daripada sekedar memuaskan keinginan nafsu material. Di sini, konsumsi dipandang sebagai salah satu bentuk ibadah dan sarana untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim tidak mengonsumsi suatu barang hanya untuk kesenangan sesaat, melainkan untuk menjaga stamina fisik dan mentalnya agar tetap prima dalam menjalankan amanah sebagai khalifah di muka bumi. Ekonomi syariah tidak mengenal konsep bebas nilai. Setiap aktivitas konsumsi terikat erat oleh aturan hukum Islam dan tuntutan moralitas. Ada beberapa karakteristik dan batasan mendasar yang membedakan konsumsi syariah dengan konvensional. Yang pertama, prinsip halal dan thayyib. Ini adalah filter paling utama.
Halal berkaitan dengan aspek legalitas syariah atau apakah jadinya cara mendapatkannya dilarang oleh agama atau tidak. Sedangkan toyib berkaitan dengan aspek kualitas. Sedangkan toyib berkaitan dengan aspek kualitas. Apakah barang tersebut suci, bersih, bergizi, dan berdampak baik bagi kesehatan tubuh serta jiwa. Yang kedua, berorientasi pada kebutuhan, bukan keinginan. Keinginan manusia bersifat tidak terbatas dan seringkali dipicu oleh gengsi atau nafsu. Sementara kebutuhan manusia memiliki batas tertentu yang jika dipenuhi akan membawa kestabilan hidup Islam. Mengarahkan konsumsi untuk fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar terlebih dahulu. Yang ketiga, adanya dimensi sosial dan akhirat. Di dalam setiap harta yang dimiliki seorang muslim terdapat hak orang lain. Oleh karena itu, anggaran belanja seorang konsumen syariah tidak hanya habis untuk konsumsi pribadi, tetapi juga dialokasikan untuk konsumsi sosial, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Konsumsi dalam ekonomi syariah beroperasi di atas fondasi epistemologi yang kokoh yang bersumber dari Al-Quran, hadis, serta istihad para ulama fikih muamalah. Fondasi pertama yang mengaturnya adalah asas tauhid, sebuah keyakinan absolut bahwa tidak ada dikotomi antara kehidupan sakral dan sekuler. Implikasinya, seluruh keputusannya belanja seorang konsumen muslim harus tunduk pada pengawasan ketat dari aturan-aturan syariat. Di dalam ekosistem ini, kebebasan individu dalam berkonsumsi tetap diakui dan dihormati. Namun, kebebasan tersebut bukanlah kebebasan mutlak yang tanpa batas, melainkan sebuah kebebasan yang terikat oleh nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab sosial. Syariat Islam telah memasang koridor yang jelas berupa batasan normatif yang membagi komoditas menjadi kategori yang halal dan thayyib, serta kategori yang haram dan khaba'ith. Filter ini tidak hanya berlaku pada wujud fisik dari komoditas itu sendiri, seperti larangan mengonsumsi zakat yang merusak akal dan kesehatan fisik, melainkan juga mencakup aspek kausalitas atau cara perolehan daya beli tersebut, di mana harta yang digunakan untuk konsumsi tidak boleh berasal dari praktik riba, perjudian, penipuan, atau eksploitasi pihak lain. Fondasi yang kedua yang melandasi konsumsi syariah adalah prinsip keseimbangan yang dinamis. Ia mengajarkan bahwa seorang muslim harus berdiri di titik tengah dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, tidak jatuh ke dalam ekstremitas estetisme ekstrim yang mengharamkan kesenangan duniawi yang sah, dan tidak pula terjerumus ke dalam hedonisme ekstrim yang menekan materi. Islam memandang fisik manusia memiliki hak-hak biologis yang wajib dipenuhi, seperti kebutuhan akan pangan yang bergizi, pakaian yang layak, serta tempat tinggal yang nyaman. Namun, pemenuhan hak-hak fisik ini dikendalikan sedemikian rupa agar tidak merusak kesehatan mental dan spiritual individu tersebut. Karakteristik pembeda lainnya yang sangat radikal dari konsumsi syariah adalah adanya pembagian alokasi pendapatan yang dualistik. Pendapatan seorang konsumen tidak hanya dihabiskan untuk konsumsi pribadi yang bersifat egoistis, melainkan wajib dialokasikan sebagai untuk konsumsi sosial dalam bentuk zakat sebagai instrumen pembersihan harta, serta infak, sedekah, dan wakaf sebagai bentuk investasi spiritual jangka panjang. Dengan demikian, sirkulasi uang tidak mengendap di lingkaran orang-orang kaya saja, melainkan mengalir secara produktif untuk meningkatkan daya beli kelompok masyarakat yang berada di garis kemiskinan. Adapun contoh kasusnya, pemberantasan total terhadap sikap israf atau berlebih-lebihan. Sikap menghalau israf atau perilaku berlebih-lebihan dipraktikkan oleh Salman dan keluarganya, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan dan energi di dalam rumah tangga mereka. Perilaku israf seringkali terjadi pada barang yang pada dasarnya halal, namun dikonsumsikan dalam jumlah yang melampaui batas kewajaran atau proporsi kebutuhan biologis yang nyata.
Sebagai contoh, ketika mengadakan acara syukuran keluarga di rumahnya, Salman tidak menuruti ego atau gengsi sosial untuk memesan makanan dari jasa boga atau catering dalam jumlah yang melimpah ruah tanpa perhitungan, hanya agar dipuji oleh para tamu sebagai tuan rumah yang royal. Ia bersama istrinya melakukan kalkulasi yang cermat terhadap jumlah tamu yang diundang, mengalihkan dengan porsi standar, dan hanya melebihkan sedikit untuk mengantisipasi tamu tak terduga. Selama acara berlangsung, ia juga menyediakan wadah ramah lingkungan dan menghimbau para tamu untuk mengambil makanan secukupnya agar tidak ada sisa makanan yang terbuang. Di akhir acara, ketika masih ada beberapa porsi makanan yang tersisa, Salman tidak membiarkannya begitu saja di atas meja hingga basi lalu membuangnya ke tempat sampah. Ia segera mengemas sisa makanan yang masih bersih dan layak konsumsi tersebut dengan rapi, lalu membagikannya kepada petugas keamanan komplek, pengemudi ojek daring yang lewat, dan tetangga sekitar yang membutuhkan. Di dalam rumah tangganya sendiri, sikap anti-israf ini juga terlihat dari cara mereka menyalakan lampu, menggunakan pendingin ruangan, dan pemakaian air bersih. Semuanya digunakan sesuai durasi keperluan dan segera dimatikan jika ruangan sudah tidak digunakan. Karena mereka tahu bahwa menyia-nyiakan sumber daya alam yang halal adalah bentuk pengingkaran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun materi ketiga, masalah sebagai tolak ukur konsumsi dalam ekonomi syariah. Di dalam sistem ekonomi konvensional, keberhasilan suatu aktivitas konsumsi dinilai berdasarkan tingginya indeks utilitas yang dicapai oleh konsumen, yang sifatnya sangat subjektif, bias gender, bias kelas, dan seringkali mengabaikan nilai moralitas karena sebuah barang yang secara sosial dianggap rusak tetap dinilai tinggi jika mampu memberikan kepuasan psikis bagi pembelinya. Demi mendekonstruksi kelemahan sistematik tersebut, ekonomi syariah menawarkan sebuah paradigma alternatif dengan menempatkan maslahat sebagai tolak ukur, indikator kinerja utama, dan orientasi tertinggi dalam seluruh aktivitas konsumsi. Masalah bukanlah sekedar kepuasan indrawi atau kesenangan psikologis sesaat, melainkan mencakup segala dimensi kebaikan, kemanfaatan, kedamaian, dan keberkahan yang mampu membawa dampak positif bagi penyempurnaan kualitas hidup individu serta keharmonisan komunitas sosial, baik dalam jangka pendek di dalam dunia maupun dalam jangka panjang di dalam akhirat. Konsep maslahah ini memiliki standar objektivitas yang universal karena diturunkan langsung dari nilai-nilai luhur maqasid al-syariah yang menuntut bahwa setiap tindakannya konsumsi harus berkontribusi positif terhadap pemeliharaan 5 elemen fundamental kehidupan manusia. Secara operasional, penerapan maslahah sebagai pemandu konsumsi dijabarkan ke dalam tata urutan prioritas yang sangat sistematis, rigid, dan tidak boleh dibolak-balik agar tidak terjadi distorsi ekonomi maupun krisis moral di tengah masyarakat. Tingkatan prioritas ini terbagi menjadi 3 klaster besar. Tingkatan pertama adalah kebutuhan daruriyat atau primer. Ini merupakan fondasi utama kehidupan yang bersifat mutlak dan tidak dapat ditawar lagi. Jika kebutuhan pada level daruriyat ini diabaikan, maka struktur eksistensi kemanusiaan akan mengalami kelumpuhan dan kehancuran total. Dalam konteks konsumsi, pemenuhan daruriyat diarahkan untuk melindungi 5 pilar utama. Yang pertama, pemeliharaan agama diwujudkan melalui konsumsi barang atau jasa yang menunjang pelaksanaan ibadah wajib, seperti membeli pakaian yang suci dari najis dan menutup aurat dengan sempurna agar salat menjadi sah, serta pemenuhan gizi agar tubuh kuat menjalankan ibadah puasa. Yang kedua, ada memelihara jiwa, diimplementasikan lewat konsumsi makanan dan minuman yang cukup untuk menjaga metabolisme tubuh agar terhindar dari kelaparan akut, penyakit menular, atau kematian, termasuk di dalamnya akses terhadap layanan kesehatan dasar dan obat-obatan. Yang ketiga, memelihara akal, menuntut konsumen untuk mengonsumsi makanan yang menyehatkan otak,
membelanjakan harta untuk pendidikan yang mencerdaskan, serta secara mutlak menolak untuk membeli atau mengonsumsi khamar, narkotika, dan segala zat adiktif yang dapat merusak fungsi kognitif serta kesadaran manusia. Yang keempat, ada memelihara keturunan. Diwajibkan untuk melalui pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan papan yang sehat bagi keluarga, serta pembiayaan yang mendukung terciptanya lingkungan domestik yang aman dan kondusif untuk tumbuh kembang anak-anak secara normal. Yang kelima, ada harta. Menekankan pada perilaku konsumsi yang bertanggung jawab, di mana uang dibelanjakan pada sektor-sektor yang memiliki nilai guna real, bukan dibuang untuk komoditas spekulatif yang berpotensi melenyapkan nilai kekayaan secara sia-sia. Tingkat kedua adalah kebutuhan hajiat atau sekunder. Kebutuhan pada fase ini berada satu level di bawah daruriyat. Ketiadaan pemenuhan kebutuhan hajiat memang tidak akan menyebabkan kematian fisik atau hancurnya iman seseorang secara seketika, namun akan melahirkan kondisi kesempitan, kesulitan yang berat, serta ketidakefisienan dalam menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari. Konsumsi pada level hajiat ini sah secara hukum syariat karena bertujuan untuk mengangkat kesulitan dan mempermudah urusan manusia dalam mengelola produktivitasnya. Contoh konkretnya dalam kehidupan modern adalah keputusan konsumen untuk mengalokasikan anggarannya demi membeli sarana transportasi pribadi guna memangkas waktu menjalankan kerja. Berlangganan jaringan internet berkecepatan tinggi demi mendukung kelancaran bisnis digital, atau membeli alat elektronik rumah tangga yang dapat menghemat energi serta mempersingkat durasi pekerjaan domestik yang melelahkan. Tingkat ketiga adalah kebutuhan tahsiniyat, tersier atau komplemen. Ini adalah lapisan teratas dari piramida konsumsi syariah yang berfokus pada aspek estetika, kenyamanan ekstra, keindahan penampilan, dan penyempurnaan nilai-nilai kemuliaan akhlak. Konsumsi pada ranah tahsiniyat diperbolehkan oleh syariat sebagai wujud rasa syukur atas kelimpahan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan bahwa seluruh kebutuhan daruriyat dan hajiat telah terpenuhi secara merata dan berkeadilan. Contoh dan perilaku konsumsi tahsiniyat ini adalah memilih pakaian dengan kualitas kain yang lebih halus, mengenakan wewangian yang harum saat menghadiri pertemuan, merancang interior rumah agar terlihat asri dan rapi, atau menikmati hidangan kuliner dengan cita rasa yang tinggi di tempat yang bersih. Pembelajaran pada tingkat ini harus selalu dijaga ketat agar tidak melewati batas kewajaran dan tidak bergeser menjadi ajang pamer kemewahan dan destruktif. Adapun contoh kasusnya, penghapusan sikap tabzir atau kemubaziran yang merusak. Jika israf adalah berlebihan dalam mengonsumsi barang halal, maka tabzir atau mubazir adalah mengalokasikan harta untuk hal-hal yang sama sekali tidak memiliki nilai guna, tidak mendatangkan manfaat dunia akhirat, atau justru membiayai kemaksiatan. Salman sangat menjaga diri dan keluarganya agar tidak tergolong sebagai saudara-saudara setan. Akibat perilaku tabzir ini, sebagai contoh nyata, Salman memiliki seorang anak remaja yang sedang tumbuh di era digital. Suatu ketika, sang anak meminta dibelikan koin digital atau yang sekarang disebut dengan game voucher senilai jutaan rupiah untuk membeli fitur visual kosmetik di dalam sebuah permainan komputer agar penampilannya terlihat keren di mata teman-teman darinya. Fitur tersebut sama sekali tidak menambah keterampilan anak, tidak menunjang pendidikan, dan tidak memiliki nilai investasi atau fungsi real di dunia nyata. Itu murni sebuah pengeluaran untuk kesenangan semu yang tidak produktif. Salman tidak serta-merta menuruti permintaan tersebut meskipun ia memiliki kemampuan finansial yang lebih dari cukup. Ia memanfaatkan momentum itu untuk memberikan edukasi mendalam kepada anaknya mengenai konsep tabzir. Salman menjelaskan bahwa membelanjakan uang untuk hal-hal yang tidak memberikan manfaat
kompetensi atau kebaikan spiritual adalah bentuk penyelewengan amanah harta. Sebagai gantinya, Salman mengalihkan anggaran tersebut untuk membiayai kursus pemrograman komputer dan desain grafis yang diminati anaknya. Dengan tindakan ini, Salman berhasil menghapus potensi perilaku takjir di dalam keluarganya dan mengubah alokasi dana tersebut menjadi sesuatu yang produktif dan bernilai maslahat jangka panjang bagi masa depan sang anak. Adapun kesimpulannya, aktivitas konsumsi dalam paradigma ekonomi syariah bukanlah sekedar fenomena mekanistik dan egosentris untuk memuaskan keinginan material tanpa batas, sebagaimana yang diagungkan oleh sistem ekonomi konvensional. Ekonomi syariah secara radikal melakukan dekonstruksi terhadap asumsi kedaulatan konsumen yang bebas nilai, lalu merekonstruksinya menjadi sebuah konsep konsumsi yang serat akan nilai ketuhanan, moralitas, dan tanggung jawab sosial. Konsumsi dalam Islam ditransformasikan menjadi sebuah bentuk ibadah transcendental di mana setiap kepuasan belanja, pemilihan komoditas, hingga cara pemanfaatan barang dan jasa selalu berdiri di atas fondasi tauhid. Manusia disadarkan bahwa posisi mereka di muka bumi hanyalah sebagai khalifah yang memegang amanah hak kelola sementara atas harta benda milik mutlak Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya, kebebasan konsumen dalam memiliki tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi secara ketat oleh koridor halal thayyib serta aturan moralitas yang bertujuan menjaga keselarasan hidup. Pergeseran parameter keberhasilan konsumsi dari utility maximization menjadi pencapaian maslahah merupakan core filosofi yang membedakan kedua sistem ini secara diametral. Ketika ekonomi konvensional terjebak dalam subjektif utilitas duniawi yang seringkali memicu budaya hedonisme, konsumen syariah dipandu oleh maqasid al-syariah yang memiliki standar objektivitas universal melalui hierarki kebutuhan, daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Islam memberikan panduan manajerial yang rigid agar manusia mendahulukan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebelum melangkah pada pemenuhan aspek estetika dan kenyamanan sekunder maupun tersier. Pengaturan hierarki ini berfungsi sebagai benteng perlindungan sistem agar tatanan sosial tidak mengalami distorsi akibat adanya pengabaian hak-hak dasar manusia demi pemenuhan kemewahan segelintir elit semata. Produsen dilarang keras terlibat dalam praktik-praktik yang merugikan orang lain seperti monopoli, penimbunan barang atau ihtikar, manipulasi pasar, serta eksploitasi tenaga kerja. Proses produksi juga wajib memperhatikan kelestarian alam sekitar, sebab manusia dilarang melakukan perusakan di muka bumi yang dapat mengancam eksistensi generasi mendatang. Dengan demikian, maksimalisasi keuntungan dalam ekonomi syariah diposisikan sebagai konsekuensi logis dari efisiensi dan inovasi yang sehat, bukan sebagai tujuan akhir yang menghalalkan segala cara. Keterkaitan yang erat antara prinsip konsumsi dan produksi dalam ekonomi syariah pada gilirannya membentuk sebuah ekosistem ekonomi yang berkeadilan, stabil, dan berkelanjutan ketika konsumen membatasi diri pada produk-produk yang halal dan bermanfaat serta menjauhi kemewahan yang berlebihan. Produsen secara otomatis akan merespon pasar dengan memproduksi barang-barang yang sejalan dengan nilai-nilai moral tersebut. Sinergi ini mencegah terjadinya distorsi pasar, inflasi yang dipicu oleh permintaan semua atas barang-barang mewah, serta krisis ekonomi yang seringkali berakar dari keserakahan individu. Melalui integrasi etika ketuhanan dan kemanusiaan ke dalam fungsi konsumsi dan produksi, ekonomi syariah menawarkan sebuah solusi alternatif yang transformatif atas kegagalan sistem ekonomi konvensional dalam mengatasi kesenjangan sosial dan kerusakan ekologis, sekalipun menuntun umat manusia menuju kesejahteraan yang hakiki dan komprehensif baik di dunia maupun di akhirat.
Adapun materi pertamanya, dasar pengertian pengonsumsi dalam perspektif ekonomi makro dan mikro. Secara epistemologis, konsep konsumsi dalam diskursus ekonomi arus utama merupakan variabel krusial yang menentukan agregat pendapatan nasional serta menjadi motor penggerak stabilitas ekonomi makro dalam ruang lingkup mikro. Konsumsi merepresentasikan keputusan akhir dari seorang agen ekonomi yang berusaha mengalokasikan sumber daya keuangannya yang terbatas untuk memperoleh kombinasi barang dan jasa yang mampu menghasilkan kepuasan maksimal. Namun, jika kita menelaah lebih dalam secara filosofis, ilmu ekonomi konvensional menempatkan konsumsi pada wilayah yang murni, materialistis, dan bebas nilai. Di bawah payung positivisme ekonomi, perilaku konsumen didorong oleh asumsi kedaulatan konsumen, di mana preferensi individu dianggap mutlak dan tidak boleh diintervensi oleh dogma moralitas atau agama. Teori perilaku konsumen konvensional berasumsi bahwa setiap manusia bertindak secara rasional demi memuaskan keinginan yang sifatnya tidak terbatas, yang diukur secara kuantitatif melalui pendekatan utilitas, baik secara kardinal maupun ordinal. Akibatnya, esensi dari aktivitas konsumsi bergeser menjadi sebuah perlombaan akumulasi kepuasan fisik semata yang seringkali mengabaikan eksternalitas sosial serta keberlanjutan lingkungan hidup demi memenuhi egoisme individu yang tak berujung. Paradigma ini sangat bertolak belakang ketika kita memasuki wilayah ekonomi syariah, di mana pengertian konsumsi mengalami redefinisi yang sangat fundamental dan bersifat multidimensi. Konsumsi tidak lagi dipandang sekedar sebagai tindakan mekanis menghabiskan nilai guna suatu komoditas demi utilitas pribadi, melainkan diposisikan sebagai sebuah manifestasi dari amanah ketuhanan dan bagian integral dari sistem teologi praktis. Dalam pandangan Islam, aktivitas konsumsi memiliki kaitan erat dengan konsep kepemilikan relatif manusia atas harta benda, di mana pemilik mutlak dari segala sesuatu yang ada di langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia hanyalah seorang penerima mandat yang bertugas mengelola aset-aset tersebut sesuai dengan petunjuk pemilik aslinya. Oleh karena itu, konsumsi dalam ekonomi syariah dikonseptualisasikan sebagai pemenuhan kebutuhan yang seimbang guna, menjaga kelangsungan hidup biologis, intelektual, dan spiritual manusia agar mampu mengoptimalkan fungsi penciptanya sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Melalui landasan ini, ekonomi syariah menjembatani aspek material duniawi dengan aspek spiritual akhirat, sehingga setiap aktivitas memilih, membeli, dan menggunakan barang atau jasa bernilai pahala yang setara dengan ibadah ritual apabila diniatkan untuk ketaatan. Konsumen dipandang sebagai makhluk rasional yang kebahagiaannya diukur dari seberapa banyak barang atau jasa yang mampu ia miliki dan nikmati, selama hal tersebut memberikan kepuasan fisik atau psikologis serta didukung oleh kemampuan daya beli. Konsep ini cenderung bersifat subjektif dan bebas nilai, karena tidak membatasi apakah barang yang dikonsumsi tersebut membawa dampak moral yang baik atau buruk bagi masyarakat, asalkan konsumen mendapatkan kepuasan yang ia cari. Adapun contoh kasus dengan kesadaran akuntabilitas transendental yang tinggi. Dalam kehidupan sehari-hari, Salman bekerja sebagai seorang manajer di sebuah perusahaan teknologi. Setiap kali menerima gaji bulanan atau bonus performa kerja, tindakan pertama yang dilakukan Salman bukanlah menjelajahi aplikasi belanja daring untuk mencari barang-barang apa yang bisa ia beli demi memuaskan insting konsumsinya. Sebaliknya, ia duduk di meja kerjanya, membuka catatan keuangan dan merenungkan dari mana setiap rupiah tersebut berasal serta kemana uang itu akan mengalir. Kesadaran itu muncul karena ia meyakini secara mutlak bahwa di akhirat kelak ia akan berdiri sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan arus masuk dan keluar dari kekayaannya. Sebagai contoh konkret,
Suatu hari, perusahaan tempat Salman bekerja memberikan opsi bonus tambahan berupa komisi dari proyek kerjasama dengan sebuah korporasi yang bergerak di industri hiburan malam dan perjudian terselubung. Meskipun secara hukum sekuler dan aturan perusahaan bonus tersebut sah dan bernilai sangat besar, cukup untuk membeli sebuah mobil baru secara tunai. Salman memilih untuk menolaknya secara halus. Ia menyadari bahwa jika ia menerima uang tersebut, aliran dana yang masuk ke dalam dompetnya telah tercemar oleh unsur yang diharamkannya. Lebih jauh lagi, ketika ia berada di supermarket untuk membeli kebutuhan bulanan, kesadaran transendental ini membuat sangat teliti. Ia tidak hanya melihat label harga atau popularitas sebuah merek, melainkan memeriksa dengan seksama sertifikasi halal, kandungan bahan baku, hingga rekam jejak perusahaan yang memproduksinya. Salman menghindari membeli produk dari perusahaan yang diketahui mengeksploitasi tenaga kerja secara sewenang-wenang atau merusak ekosistem lingkungan sekitar. Baginya, setiap transaksi beli adalah sebuah pemungutan suara moral yang akan dicatat oleh malaikat dan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Adapun yang kedua, konsumsi dalam ekonomi syariah. Konsumsi dalam ekonomi syariah memiliki dimensi yang jauh lebih luas daripada sekedar memuaskan keinginan nafsu material. Di sini, konsumsi dipandang sebagai salah satu bentuk ibadah dan sarana untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim tidak mengonsumsi suatu barang hanya untuk kesenangan sesaat, melainkan untuk menjaga stamina fisik dan mentalnya agar tetap prima dalam menjalankan amanah sebagai khalifah di muka bumi. Ekonomi syariah tidak mengenal konsep bebas nilai. Setiap aktivitas konsumsi terikat erat oleh aturan hukum Islam dan tuntutan moralitas. Ada beberapa karakteristik dan batasan mendasar yang membedakan konsumsi syariah dengan konvensional. Yang pertama, prinsip halal dan thayyib. Ini adalah filter paling utama. Halal berkaitan dengan aspek legalitas syariah, atau apakah jadinya cara mendapatkannya dilarang oleh agama atau tidak. Sedangkan thayyib berkaitan dengan aspek kualitas. Apakah barang tersebut suci, bersih, bergizi, dan berdampak baik bagi kesehatan tubuh serta jiwa. Yang kedua, berorientasi pada kebutuhan, bukan keinginan. Keinginan manusia bersifat tidak terbatas dan seringkali dipicu oleh gengsi atau nafsu. Sementara kebutuhan manusia memiliki batas tertentu yang jika dipenuhi akan membawa kestabilan hidup Islam. Mengarahkan konsumsi untuk fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar terlebih dahulu. Yang ketiga, adanya dimensi sosial dan akhirat. Di dalam setiap harta yang dimiliki seorang muslim terdapat hak orang lain. Oleh karena itu, anggaran belanja seorang konsumen syariah tidak hanya habis untuk konsumsi pribadi, tetapi juga dialokasikan untuk konsumsi sosial, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Konsumsi dalam ekonomi syariah beroperasi di atas fondasi epistemologi yang kokoh yang bersumber dari Al-Quran, hadis, serta ijtihad para ulama fikih muamalah. Fondasi pertama yang mengaturnya adalah asas tauhid, sebuah keyakinan absolut bahwa tidak ada dikotomi antara kehidupan sakral dan sekuler. Implikasinya, seluruh keputusannya belanja seorang konsumen muslim harus tunduk pada pengawasan ketat dari aturan-aturan syariat. Di dalam ekosistem ini, kebebasan individu dalam berkonsumsi tetap diakui dan dihormati. Namun, kebebasan tersebut bukanlah kebebasan mutlak yang tanpa batas, melainkan sebuah kebebasan yang terikat oleh nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab sosial. Syariat Islam telah memasang koridor yang jelas berupa batasan normatif yang membagi komoditas menjadi kategori yang halal dan thayyib, serta kategori yang haram dan khaba'ith. Filter ini tidak hanya berlaku pada wujud fisik dari komoditas itu sendiri, seperti larangan mengonsumsi zakat
yang merusak akal dan kesehatan fisik, melainkan juga mencakup aspek kausalitas atau cara perolehan daya beli tersebut, di mana harta yang digunakan untuk konsumsi tidak boleh berasal dari praktik riba, perjudian, penipuan, atau eksploitasi pihak lain. Fondasi yang kedua yang melandasi konsumsi syariah adalah prinsip keseimbangan yang dinamis. Ia mengajarkan bahwa seorang muslim harus berdiri di titik tengah dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, tidak jatuh ke dalam ekstremitas estetisme ekstrim yang mengharamkan kesenangan duniawi yang sah, dan tidak pula terjerumus ke dalam hedonisme ekstrim yang menekan materi. Islam memandang fisik manusia memiliki hak-hak biologis yang wajib dipenuhi, seperti kebutuhan akan pangan yang bergizi, pakaian yang layak, serta tempat tinggal yang nyaman. Namun, pemenuhan hak-hak fisik ini dikendalikan sedemikian rupa agar tidak merusak kesehatan mental dan spiritual individu tersebut. Karakteristik pembeda lainnya yang sangat radikal dari konsumsi syariah adalah adanya pembagian alokasi pendapatan yang dualistik. Pendapatan seorang konsumen tidak hanya dihabiskan untuk konsumsi pribadi yang bersifat egoistis, melainkan wajib dialokasikan sebagai untuk konsumsi sosial dalam bentuk zakat sebagai instrumen pembersihan harta, serta infak, sedekah, dan wakaf sebagai bentuk investasi spiritual jangka panjang. Dengan demikian, sirkulasi uang tidak mengendap di lingkaran orang-orang kaya saja, melainkan mengalir secara produktif untuk meningkatkan daya beli kelompok masyarakat yang berada di garis kemiskinan. Adapun contoh kasusnya, pemberantasan total terhadap sikap israf atau berlebih-lebihan. Sikap menghalau israf atau perilaku berlebih-lebihan dipraktikkan oleh Salman dan keluarganya, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan dan energi di dalam rumah tangga mereka. Perilaku israf seringkali terjadi pada barang yang pada dasarnya halal, namun dikonsumsikan dalam jumlah yang melampaui batas kewajaran atau proporsi kebutuhan biologis yang nyata. Sebagai contoh, ketika mengadakan acara syukuran keluarga di rumahnya, Salman tidak menuruti ego atau gengsi sosial untuk memesan makanan dari jasa boga atau catering dalam jumlah yang melimpah ruah tanpa perhitungan, hanya agar dipuji oleh para tamu sebagai tuan rumah yang royal. Ia bersama istrinya melakukan kalkulasi yang cermat terhadap jumlah tamu yang diundang, mengalihkan dengan porsi standar, dan hanya melebihkan sedikit untuk mengantisipasi tamu tak terduga. Selama acara berlangsung, ia juga menyediakan wadah ramah lingkungan dan menghimbau para tamu untuk mengambil makanan secukupnya, agar tidak ada sisa makanan yang terbuang. Di akhir acara, ketika masih ada beberapa porsi makanan yang tersisa, Salman tidak membiarkannya begitu saja di atas meja hingga basi lalu membuangnya ke tempat sampah. Ia segera mengemas sisa makanan yang masih bersih dan layak konsumsi tersebut dengan rapi, lalu membagikannya kepada petugas keamanan komplek, pengemudi ojek daring yang lewat, dan tetangga sekitar yang membutuhkan. Di dalam rumah tangganya sendiri, sikap anti-israf ini juga terlihat dari cara mereka menyalakan lampu, menggunakan pendingin ruangan, dan pemakaian air bersih. Semuanya digunakan sesuai durasi keperluan dan segera dimatikan jika ruangan sudah tidak digunakan. Karena mereka tahu bahwa menyia-nyiakan sumber daya alam yang halal adalah bentuk pengingkaran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun materi ketiga, masalah sebagai tolak ukur konsumsi dalam ekonomi syariah. Di dalam sistem ekonomi konvensional, keberhasilan suatu aktivitas konsumsi dinilai berdasarkan tingginya indeks utilitas yang dicapai oleh konsumen, yang sifatnya sangat subjektif, bias gender, bias kelas, dan seringkali mengabaikan nilai moralitas karena sebuah barang yang secara sosial dianggap merusak tetap dinilai tinggi jika mampu memberikan kepuasan psikis bagi pembelinya. Demi mendekonstruksi kelemahan sistematik tersebut, ekonomi syariah menawarkan sebuah paradigma alternatif dengan menempatkan maslahat
sebagai tolak ukur, indikator kinerja utama, dan orientasi tertinggi dalam seluruh aktivitas konsumsi. Masalah bukanlah sekedar kepuasan indrawi atau kesenangan psikologis sesaat, melainkan mencakup segala dimensi kebaikan, kemanfaatan, kedamaian, dan keberkahan yang mampu membawa dampak positif bagi penyempurnaan kualitas hidup individu serta keharmonisan komunitas sosial, baik dalam jangka pendek di dalam dunia maupun dalam jangka panjang di dalam akhirat. Konsep maslahah ini memiliki standar objektivitas yang universal karena diturunkan langsung dari nilai-nilai luhur maqasid al-syariah yang menuntut bahwa setiap tindakannya konsumsi harus berkontribusi positif terhadap pemeliharaan 5 elemen fundamental kehidupan manusia. Secara operasional, penerapan maslahah sebagai pemandu konsumsi dijabarkan ke dalam tata urutan prioritas yang sangat sistematis, rigid, dan tidak boleh dibolak-balik agar tidak terjadi distorsi ekonomi maupun krisis moral di tengah masyarakat. Tingkatan prioritas ini terbagi menjadi 3 klaster besar. Tingkatan pertama adalah kebutuhan daruriyat atau primer. Ini merupakan fondasi utama kehidupan yang bersifat mutlak dan tidak dapat ditawar lagi. Jika kebutuhan pada level daruriyat ini diabaikan, maka struktur eksistensi kemanusiaan akan mengalami kelumpuhan dan kehancuran total. Dalam konteks konsumsi, pemenuhan daruriyat diarahkan untuk melindungi 5 pilar utama. Pemeliharaan yang pertama, pemeliharaan agama diwujudkan melalui konsumsi barang atau jasa yang menunjang pelaksanaan ibadah wajib, seperti membeli pakaian yang suci dari najis dan menutup aurat dengan sempurna agar sholat menjadi sah, serta pemenuhan gizi agar tubuh kuat menjalankan ibadah puasa. Yang kedua, ada memelihara jiwa, diimplementasikan lewat konsumsi makanan dan minuman yang cukup untuk menjaga metabolisme tubuh agar terhindar dari kelaparan akut, penyakit menular, atau kematian, termasuk di dalamnya akses terhadap layanan kesehatan dasar dan obat-obatan. Yang ketiga, memelihara akal, menuntut konsumen untuk mengonsumsi makanan yang menyehatkan otak, membelanjakan harta untuk pendidikan yang mencerdaskan, serta secara mutlak menolak untuk membeli atau mengonsumsi khamar, narkotika, dan segala zat adiktif yang dapat merusak fungsi kognitif serta kesadaran manusia. Yang keempat, ada memelihara keturunan, diwajibkan untuk melalui pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan papan yang sehat bagi keluarga, serta pembiayaan yang mendukung terciptanya lingkungan domestik yang aman dan kondusif untuk tumbuh kembang anak-anak secara normal. Yang kelima, ada harta, menekankan pada perilaku konsumsi yang bertanggung jawab, di mana uang dibelanjakan pada sektor-sektor yang memiliki nilai guna real, bukan dibuang untuk komoditas spekulatif yang berpotensi melenyapkan nilai kekayaan secara sia-sia. Tingkat kedua adalah kebutuhan hajiat atau sekunder. Kebutuhan pada fase ini berada satu level di bawah daruriyat. Ketiadaan pemenuhan kebutuhan hajiat memang tidak akan menyebabkan kematian fisik atau hancurnya iman seseorang secara seketika, namun akan melahirkan kondisi kesempitan, kesulitan yang berat, serta ketidakefisienan dalam menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari. Konsumsi pada level hajiat ini sah secara hukum syariat karena bertujuan untuk mengangkat kesulitan dan mempermudah urusan manusia dalam mengelola produktivitasnya. Contoh konkretnya dalam kehidupan modern adalah keputusan konsumen untuk mengalokasikan anggarannya demi membeli sarana transportasi pribadi guna memangkas waktu menjalankan kerja, berlangganan jaringan internet berkecepatan tinggi demi mendukung kelancaran bisnis digital, atau membeli alat elektronik rumah tangga yang dapat menghemat energi serta mempersingkat durasi pekerjaan domestik yang melelahkan. Tingkat ketiga adalah kebutuhan tahsiniyat, tersier atau komplemen. Ini adalah lapisan teratas dari piramida konsumsi syariah yang berfokus pada aspek estetika, kenyamanan ekstra, keindahan penampilan, dan penyempurnaan nilai-nilai kemuliaan akhlak.
Konsumsi pada ranah tahsiniyat diperbolehkan oleh syariat sebagai wujud rasa syukur atas kelimpahan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan bahwa seluruh kebutuhan daruriyat dan hajiat telah terpenuhi secara merata dan berkeadilan. Contoh dan perilaku konsumsi tahsiniyat ini adalah memilih pakaian dengan kualitas kain yang lebih halus, mengenakan wewangian yang harum saat menghadiri pertemuan, merancang interior rumah agar terlihat asri dan rapi, atau menikmati hidangan kuliner dengan cita rasa yang tinggi di tempat yang bersih. Pembelajaran pada tingkat ini harus selalu dijaga ketat agar tidak melewati batas kewajaran dan tidak bergeser menjadi ajang pamer kemewahan dan destruktif. Adapun contoh kasusnya, penghapusan sikap tabzir atau kemubaziran yang merusak. Jika israf adalah berlebihan dalam mengonsumsi barang halal, maka tabzir atau mubazir adalah mengalokasikan harta untuk hal-hal yang sama sekali tidak memiliki nilai guna, tidak mendatangkan manfaat dunia akhirat, atau justru membiayai kemaksiatan. Salman sangat menjaga diri dan keluarganya agar tidak tergolong sebagai saudara-saudara setan. Akibat perilaku tabzir ini, sebagai contoh nyata, Salman memiliki seorang anak remaja yang sedang tumbuh di era digital. Suatu ketika, sang anak meminta dibelikan koin digital atau yang sekarang disebut dengan game voucher senilai jutaan rupiah untuk membeli fitur visual kosmetik di dalam sebuah permainan komputer agar penampilannya terlihat keren di mata teman-teman darinya. Fitur tersebut sama sekali tidak menambah keterampilan anak, tidak menunjang pendidikan, dan tidak memiliki nilai investasi atau fungsi real di dunia nyata. Itu murni sebuah pengeluaran untuk kesenangan semu yang tidak produktif. Salman tidak serta-merta menuruti permintaan tersebut, meskipun ia memiliki kemampuan finansial yang lebih dari cukup. Ia memanfaatkan momentum itu untuk memberikan edukasi mendalam kepada anaknya mengenai konsep tabzir. Salman menjelaskan bahwa membelajarkan uang untuk hal-hal yang tidak memberikan manfaat, kompetensi atau kebaikan spiritual adalah bentuk penyelewengan amanah harta. Sebagai gantinya, Salman mengalihkan anggaran tersebut untuk membiayai kursus pemrograman komputer dan desain grafis yang diminati anaknya. Dengan tindakan ini, Salman berhasil menghapus potensi perilaku tabzir di dalam keluarganya dan mengubah alokasi dana tersebut menjadi sesuatu yang produktif dan bernilai maslahat jangka panjang bagi masa depan sang anak. Adapun kesimpulannya, aktivitas konsumsi dalam paradigma ekonomi syariah bukanlah sekedar fenomena mekanistik dan egosentris untuk memuaskan keinginan material tanpa batas, sebagaimana yang diagungkan oleh sistem ekonomi konvensional. Ekonomi syariah secara radikal melakukan dekonstruksi terhadap asumsi kedaulatan konsumen yang bebas nilai, lalu merekonstruksinya menjadi sebuah konsep konsumsi yang serat akan nilai ketuhanan, moralitas, dan tanggung jawab sosial. Konsumsi dalam Islam ditransformasikan menjadi sebuah bentuk ibadah transcendental, di mana setiap kepuasan belanja, pemilihan komoditas, hingga cara pemanfaatan barang dan jasa selalu berdiri di atas fondasi tauhid. Manusia disadarkan bahwa posisi mereka di muka bumi hanyalah sebagai khalifah yang memegang amanah, hak kelola sementara atas harta benda milik mutlak Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya, kebebasan konsumen dalam memiliki tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi secara ketat oleh koridor halal thayyib serta aturan moralitas yang bertujuan menjaga keselarasan hidup. Pergeseran parameter keberhasilan konsumsi dari utility maximization menjadi pencapaian maslahah merupakan core filosofi yang membedakan kedua sistem ini secara diametral. Ketika ekonomi konvensional terjebak dalam subjektif utilitas duniawi yang seringkali memicu budaya hedonisme, konsumen syariah dipandu oleh maqasid al-syariah yang memiliki standar objektivitas universal.
melalui hierarki kebutuhan, daruriyat, hajiat, dan tahsiniyat. Islam memberikan panduan manajerial yang rigid agar manusia mendahulukan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebelum melangkah pada pemenuhan aspek estetika dan kenyamanan sekunder maupun tersier. Pengaturan hierarki ini berfungsi sebagai benteng perlindungan sistem agar tatanan sosial tidak mengalami distorsi akibat adanya pengabaian hak-hak dasar manusia demi pemenuhan kemewahan segelintir elit semata.